Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, menunaikan saum Ramadan, menunaikan salat tarawih, serta ibadah-ibadah yang lainnya. Sungguh beruntung orang yang masih diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki diri, bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang tarawih rahimani wa rahimakumullah. Setiap perintah dan larangan Allah itu untuk kemaslahatan makhluknya, terutama bagi hamba-hamba yang beriman yang melaksanakan perintah dan larangannya sami'na wa ta'na. Al-mu'min kaisun fatinun. Orang beriman itu cerdas, pintar, karena ia mengetahui bahwa setiap perintah dan larangan Allah itu untuk kemaslahatan dirinya. Di dunia yang sebentar ini dan untuk selama-lamanya di akhirat nanti, ada beberapa hikmah perintah Allah, khususnya ibadah saum di bulan Ramadan ini. Hikmah yang pertama, Ramadan mendidik kita terbiasa bangun tengah malam untuk sholat malam. Bisa karena terbiasa. Gemblengan 30 hari cukup jitu mencetak pribadi yang terbiasa sholat malam. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama hambaku yang bangun di tengah malam, yang mengharapkan ridha Allah, yang mengharapkan ampunan Allah, dengan mereka yang lelap dalam peraduan tidur? Ini retoris, pertanyaan yang tidak butuh jawaban, karena jawabannya sudah diketahui, pasti beda. Betapa mulianya, betapa agungnya hamba yang bangun di tengah malam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang kedua, Ramadan mendidik kita untuk beristighfar di waktu syahur. Dua ayat pilihan Allah bagi hambanya yang meminta ampun di waktu syahur. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil asharihum yastaghfirun. Ditemui para malaikat, mereka sedang minta ampun di tengah malam kepada Allah Jalla Jalaluh. Mereka minta ampun di waktu syahur. Ternyata ketika seorang hamba semakin menikmati ibadah, semakin dekat kepada Allah, semakin hebat istighfarnya kepada Allah. Rasulullah adalah hamba Allah yang sangat-sangat dekat dengan Allah. Ia adalah makhluk terpilih, Khatamul Anbiya'i wal Mursalin. Ternyata beliau banyak istighfarnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang ketiga, Ramadan melahirkan pribadi yang zuhud. Ia bisa menahan sesuatu yang dibolehkan. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, bukan berarti tidak bisa makan, tapi dia tahu batasan kapan makan. Saum Ramadan mengajarkan kita untuk mengendalikan yang halal. Makan, minum, hubungan suami istri diajarkan untuk dikendalikan. Yang halal saja orang beriman bisa kendalikan, apalagi yang haram. Zuhud bukan berarti kita tidak bisa memiliki dunia. Ia miliki, hanya saja ia tidak dimiliki oleh dunia, tidak dikuasai oleh dunia. Makin kaya ia makin dermawan, makin tinggi jabatan ia makin
amanah, makin populer, ya makin teladan, makin alim, ya makin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, dari sekian hikmah yang menggembirakan, dari semua yang menggembirakan adalah Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Rasul bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang saum karena iman dan ihtisaba, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Ini yang perlu kita garis bawahi. Karena inilah yang berbuah ampunan. Karena tidak semua yang berpuasa mendapatkan ampunan. Lalu siapa yang mendapatkan ampunan? Karena iman dan ihtisaba. Ihtisaba artinya adalah koreksi. Ya muhasabah diri. Apa yang perlu ku koreksi dari diriku? Apa yang harus ku perbaiki dari diriku? Dia pemarah, dia berazam, aku Ramadankan amarahku. Ramadan artinya adalah pembakaran. Yang dibakar tentu hal-hal yang tidak baik. Tadinya sering bermaksiat, aku Ramadankan maksiatku. Ia taubatan nasuha, maka taubatan nasuha membawa hadiah baginya, yaitu ampunan seluruh dosa-dosanya. Hadirin yang berbahagia, semoga dengan siam di bulan Ramadan ini kita menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melembutkan hati kita dan meringankan langkah kita untuk berubah menjadi lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.